bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita buka pengajian Al-Quran dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas senantiasa diridhoi oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Liridhallahi ta'ala wa li syafaati rasulihi wa bi syafaatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Ngajian sampai di ayat 117 Ibu. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Malih wa idza Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم
Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati, Allah pencipta langit. Badi'us samawati, Allah pencipta langit. Wal ardi, dan bumi. Wa idza qada, dan bila dia berkehendak. Dia huruf D besar. Wa idza qada, dan bila dia berkehendak. Amron, untuk menciptakan sesuatu. Amron, untuk menciptakan sesuatu. Untuk menciptakan di dalam kurung. Makanya amron niku sebenarnya nggih sesuatu ngoten mawon. Badi'us samawati, Allah pencipta langit wal ardi, dan bumi. Wa idza qada, dan bila dia berkehendak. Amron, untuk menciptakan sesuatu. Fa innama yaqulu, maka cukuplah dia hanya mengatakan. Fa innama yaqulu, maka cukuplah dia hanya mengatakan. Lahu, kepadanya. Kepadanya, nya kembali ke sesuatu yang hendak Allah ciptakan. Lahu, kepadanya. Kun, jadilah. Fayakunu, lalu jadilah ia. Kun, jadilah. Fayakunu, lalu jadilah ia. Sesuatu yang dikehendaki Allah untuk diciptakan itu langsung terwujud dengan Allah hanya berfirman kun. Ibu-ibu yang saya hormati, ayat 117. Waalaikumsalam. Niki tasik berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 116, di mana orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, penyembah berhala, mereka menyebut bahwa Allah itu punya anak. Yang Yahudi ngarani. Waalaikumsalam. Orang Yahudi menyebut bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Sedangkan orang Nasrani, Al-Masih atau Isa itu adalah anaknya Allah. Sedangkan orang musyrik, penyembah berhala di luar Yahudi dan Nasrani, mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Dibantah langsung oleh ayat tersebut. Subhanah, maha suci Allah dari mempunyai anak. Tidak mungkin, maha suci Allah. Anak-anak tersebut adalah lambang, simbol yang menunjukkan bahwa Allah tidak sempurna. Yang nek gak ada yoga kan mesti berkebutuhan yang sangat banyak. Ada yang namanya kalau perempuan itu menstruasi, nanti berhenti haid, terus hamil, mantul-mantul melahirkan, mantul-mantul menyusui. Maha suci Allah dari itu semuanya. Belum nanti kalau merawatnya, membesarkan anak-anak tersebut. Subhanallah. Bahkan Allah yang memiliki langit dan bumi, semuanya tunduk pada Allah. Kullun lahu qanitun. Terus dilanjutkan ayat ini. Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan pencipta bumi. Sami kali kholaqo. Kholaqo itu artinya menciptakan. Tapi kalau badi'us samawati, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada contohnya.
Menciptakan tapi belum ada sama sekali sebelumnya yang dijadikan contoh untuk yang diciptakan tersebut. Niku badi'us samawati. Ada yang memaknai badi'us samawati. Waalaikumsalam. Menciptakan dengan sangat indah langit dan bumi. Langit-langit dan bumi diciptakan Allah tanpa ada contoh sebelumnya, juga dalam hasil yang sangat indah, seindah-indahnya. Insya Allah. Nek kula kali panjenengan turun angen-angen bagaimana Allah menciptakan langit seperti itu luasnya, seperti itu megahnya, tanpa ada tiang penyangganya. Terus tanpa ada batasnya, sejauh mana langit itu Allah gelar di angkasa luar sana. Angen. Bahan bakunya apa langit itu? Dipikir, ya Allah, nanti pikiran otak manusia itu akan duduk pada batasnya, batas terakhir yang sudah tidak mampu lagi untuk berpikir lebih jauh lagi. Maka akan muncul subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat 191 surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ibu-ibu yang saya hormati, ketika ayat ini turun waktu dulu nih Kanjeng Nabi mulai subuh maupun sholat mulai Ramadan. Terus karuani Sayyidah Aisyah, napa Kanjeng Nabi panjenengan kok mulai Ramadan? Bulan niku menangis Bu nggih, pirsa nggih. Pangapunten. Bulukman pirsa nggih, mular niku menangis. Lah ro jenenge Bulukman, Bu Novi, Bu Samsul lho jenengan. Sing diapal. Lihat nggih Bu jenenge Bu Eti. Gak masuk. Nah, waktu semerap jenengane nami ini. Kenalan terus. Mular mawon ya Allah. Terus apa jawaban Rasulullah? Nggih. Dalu Aisyah Allah menurunkan ayat 190 191 surat Ali Imran iki. Sing sapa wonge barang siapa yang telah membaca ayat itu kok tidak mau merenungkan, mboten purun tadabbur angen-angen tentang isi ayat niku napa, maka akan celaka orang tersebut. Apa itu ayat? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ala ayatil liulil albab, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kalau kali panjenengan di moten sami mawon nggih, menawi maca ayat niku kok mboten tersentuh hatinya untuk mau memikirkan isi ayat tersebut, penciptaan Allah langit dan bumi, mantun-mantun silih bergantinya siang dan malam. Kok ya
gak kepingin nangan-nangan ya niku mungkin celaka. Alhamdulillah. Kalau mau berpikir penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, Masya Allah, maka iman kula kali panjenengan akan bertambah pada Allah. Matun ngoten, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mau berzikir kepada Allah qiyaman dengan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan niku tidur berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mau berpikir pada apa-apa yang ada di bumi dan di langit ini. Terus orang yang berakal niku menurut ayat itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan berpikir. Zikir kali pikir, otak dengan hati. Kalau berzikir hati, kalau berpikir otak, dua-duanya jalan. Berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, melambah-melambah, masalah nopo eling Gusti Allah terus. Mantun-mantun dengan duduk, udan-udan jenengan tenggene teras, muasana air yang turun ke muka bumi, ya Allah, berapa tetes juta yang Allah telah turunkan dari langit, dari butiran-butiran air tersebut, yang itu semuanya membawa manfaat bagi manusia. Masya Allah. Terus berpikir, berzikir, sampai nanti jenengan akan menemukan kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia apa yang telah Engkau ciptakan. Terus nopo mawon ciptaane Gusti Allah pasti ada hikmah yang besar, kebaikan-kebaikan dan manfaat yang besar untuk manusia. Pun niku kesimpulannya ngoten nggih. Iya ya. Ngono nih sih Gusti Allah iki lho. Gawe alis iki lho, ket biyen yo sakmono. Ya. Gak tahu dawa. Sakmene terus. Jenengan nanti tuwon alis tiyang niku dawane menjulur sak kuping ya ta. Tenate kok nggih. Kira kan nek idep sing dipasang niku. Lho niku lho Gusti Allah oleh damel niku lho ya Allah. Wis sudah disetting, sudah diatur sehingga manfaat hikmahnya baik semuanya bagi manusia. Tapi rambut yang atas ini nek gak dicukur wah setahun 2 tahun iso sak geger ngeten. Nah, kalau orang perempuan kan panjang ya Bu nggih. Wong lanang ya wis kudu dipotong lah. Nggih. Nah, ngoten berpikir, iya ya Masya Allah, dani yo iki. Hidung oleh Allah diberi lubang 2. Madepi lubangnya nggih ke bawah. Iya Bu. Nah niyo Gusti Allah gawe irung niku bolongane madhep mendukur. Aduh nyudan, soro ya Allah. Bablas ngombe. Madhepe lan ndukur nek udan kin kelbonan tuh. Toyo. Baik-baik. Akhlaketan. Diamun. Iya, Masya Allah. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu, afalatu basiru, tidakkah kalian memperhatikan, melihat. Jadi awalam yatafakkaru ma fi anfusihim, tidakkah mereka berpikir pada apa yang ada pada diri mereka. Jadi tubuh niki salah satu objek untuk kita pikirkan. Betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Maha Bijaksana dengan ciptaannya. Nek purun ngoten mungkin imane bertambah. Tambah suwe, tambah beriman, tambah suwe ibadah, tambah semangat, tambah suwe, tambah semakin apa ya baik tutur kata, perbuatannya dan lain sebagainya. Tambah sae, ya.
tidak sebaliknya. Masya Allah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah itu berkehendak menciptakan sesuatu, apapun sesuatu niku pun nggih, umum sifatnya pun, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang menurut manusia sulit sampai yang mudah, semuanya oleh Allah hanya cukup mengatakan kun, sesuatu tersebut akan terwujud dengan sendirinya. Dengan sangat mudah Allah menciptakannya. Waalaikumsalam. Nggih. Pun kuwampil pun nggih. Sing krosi manusia niku sulit. Mboten enten sing sulit bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah yang Maha berkehendak. Nggih. Nopo sih sing sulit lho, kok wadah nek menurut manusia niku Bu. Nggih, wong jane manusia niku ilmune niku. Jenengan semerap laut, kalau ada jarum dicelupkan di dalam lautan, terus diangkat lagi, maka air yang menempel dan menetes dari jarum tersebut itulah ilmunya manusia. Sedangkan air laut yang demikian luas dan banyak tersebut itu laksana ilmunya Allah, dan itu pun masih tidak cukup air laut itu untuk menulis ilmunya Allah, meskipun didatangkan 7 lautan yang sama, mboten cukup. Menungso mek satus niku pun pau pinter-pinter pisan menurut anggapan sesama manusia. Ngeran kula kali panjenengan. Ya apa ya? Kok iso ya? Google iki lho. Dalan-dalan sing nyelempet-nyelempet kok ya iso ero ya. Ya ono nama jalannya barang iki Bu nggih. Nama gang, nama jalan nggih. Kadang ya nyasar dedek-dedek. Lah nggih. Ngoten pun wis hebat niku. Nggih. Napa malih? Masyaallah. AI sama kencing bumi. Masya Allah, kok saged ngoten nggih. Jenengan takokno apa mawon iku dijawab. Sak data-datane lengkap, njaluk sing penjelasan 20 menit enten 1 jam enten. Wis 5 menit mawon penjelasane sama padhetno yo. Yo. Urut tangkep kadang-kadang menjadi jawab. Masya Allah. Nggih. Niku ilmu sing 100 wae lho, Bu. Nggih, Masya Allah. Lah ilmu ne Gusti Allah ndani yo menungso sing duwe utek. Nah, gedeman ngeten kan sak ngeten tok utek manusia. Belakang. Ya. Niku pun saged ndamel ngoten niku. Wis dianggep pun hebat niku, Pak. Ndani yo Gusti Allah. Nggih. Nah, itulah kalau kita mau berpikir, niscaya akan muncul kebaikan-kebaikan yang banyak, yang intinya bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Nggih, kudu ditambal nggih pemikiran atau otak, akal pemberian Allah itu untuk berpikir atas kebesaran-kebesaran Allah. Nggih. Waqala dan berkata, alladzina, orang-orang la ya'lamuna, yang tidak mengetahui, laula yukallimuna, mengapa tidak langsung berbicara dengan kami, laula yukallimuna, mengapa tidak langsung berbicara dengan kami, Allahu Allah, au ta'tina, atau datang kepada kami. Apa yang datang? Ayatun, tanda-tanda kekuasaannya,
Enten tiang-tiang kafir nggih niku asbabun nuzul ayat niki. Muhammad nek sampean niki betul-betul utusannya Allah, sampean langsung mawon memohon pada Allah biar Allah sendiri yang berkata pada kami semuanya bahwa sampean itu adalah utusannya Allah, betul-betul utusan dari Allah. Ojo sampean ngomong-ngomong dewi aku iku utusannya Allah, ojo. Tapi Gusti Allah sampean sampean mohon untuk berbicara sendiri pada kami. Terus ngomongin iku wau Muhammad iki lho utusanku, bener arek iki utusanku, misalnya ngoten. Itu adalah orang-orang kafir yang diceritakan di ayat ini, merupakan perbuatan yang sangat-sangat tidak sopan, tidak beradab kepada Allah sampai berani berkata seperti itu. Makanya ayat ini la ya'lamuna, orang-orang yang tidak mengetahui. Masya Allah, sangat halus nih. Nek diomongno niku orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bilbo diuduk, orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui. Kok mboten Gusti Allah langsung sing ngomong nek sampean niki adalah utusan Allah, kok sampean justru yang mengaku-ngaku sendiri. Tolonglah sampean berbicara kepada Allah, memohon biar Allah sendiri yang menyampaikannya bahwa sampean itu utusan dari Allah. Atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Kadzalika demikian pula qala berkata alladzina orang-orang min qablihim yang sebelum mereka mithla qaulihim seperti ucapan mereka itu. Asline ngoten, tidak hanya orang-orang tersebut yang menyampaikan kepada Rasulullah, orang-orang kafir itu, sebelum-sebelumnya nabi-nabi terdahulu pun sama ya, diperlakukan oleh umatnya seperti itu. Apa itu? Mbok yo Gusti Allah dewi ae lho sing menjelaskan, sing ngomong, ojo sampean ngoten. Nah itu rasul-rasul zaman terdahulu itu sudah mengalami itu. Nah, Nabi Muhammad pun sama mengalami hal itu. Dan itu membuat beliau sedih. Tasyabahat qulubuhum, tasyabahat serupa qulubuhum, hati mereka. Oh berarti hatine wong kafir itu sama. Orang yang tertutup kafir niku artinya tertutup dari kebenaran. Jadi kebenaran yang dibawa oleh para rasul, oleh Rasulullah Muhammad tidak bisa diterima karena hati mereka telah tertutup. Dengan apa? Dengan kesombongan, dengan penyakit-penyakit hati, hasad, hasud, iri, dengan apalagi dengan yang namanya keingkaran. Keingkaran, kalau saya percaya menjadi penganutnya Muhammad maka saya akan seperti ini sampai akhirnya tidak jadi menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Sami tasyabahat qulubuhum, orang-orang terdahulu dan zaman Rasulullah sami hatinya itu. Qad bayyana, sesungguhnya kami telah menjelaskan, kami Allah al-ayati, tanda-tanda kekuasaan kami, liqaumin yuqinuna, liqaumin kepada kaum yuqinuna yang yakin sungguh. Qad
sesungguhnya. Berarti betul-betul ditekankan oleh Allah. Sudah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami pada orang-orang yang yakin. Ya. Jadi orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Allah itu telah memperoleh petunjuk Allah dari melihat ciptaan atau kekuasaan Allah yang terhampar di muka bumi ini. Pun ditunjukkan pun macam-macam sarana atau jalan, sehingga orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah, memperoleh hidayah. Jalannya banyak sekali. Orang Islam sami ya, kalau kali panjenengan meskipun sudah beragama Islam masih tetap diperintahkan Allah untuk memohon petunjuk Allah. Loh, kan pun Islam nggih, pun asal petunjuk nggih. Tapi kadang namine tiyang niku enten melenggoke enten napa Bu? Nggih, ngaten iki lho Bu. Menggo nggih Kanjeng malih nggih. Nggih. Minimal sehari semalam 17 kali kula kali panjenengan memohon petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Lagi Islam nggih pun kula kali panjenengan insyaallah sudah berada di jalan yang lurus. Tapi dalam pengamalannya kula kali panjenengan seringkali lalai, lupa dan teledor dari petunjuk Allah. Tirimo gawe rasa-rasaan. Lali kadangan kula kali panjenengan nggih Bu nggih. Review. Nggih, manten-manten napa? Kalau diperintahkan Allah, aki-aki sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Nggih. Nah, seringkali pula kula kali panjenengan mengundur-mundurnya, menyepelekannya, tidak segera atau dengan hati yang dongkol dalam menjalankannya. Lho niku berarti dalam pelaksanaannya kilang lurus kula kali panjenengan. Masih rada menggo. Ya bener nglakoni, tetep dilakoni tapi nggerutu. Pirsa nggerutu Bu? Ngedumel. Gremeng. Misalnya ngomong bar. Iya. Cinta selungguh wis Masya Allah, niki lho, ngeten niki lho, kadang kula kali panjenengan tidak terasa, nggih. Kalau itu menghinggapi kita, niku yang harus kita mohonkan pada Allah untuk kembali lurus lagi. Alhamdulillah, kurumu adzan. Ya iki sing tak anteni ket mangi. Nah, ngoten Bu nggih. Masya Allah. Napa malih nek pas poso, adzan maghrib pisan. Paling indah itu angen-angen niku setengah jam adzan sira. Lali arek iki. Nggih, masyaallah. Nggih, puasa Rajab misalnya jenengan. Sunah nggih puasa Rajab sakniki nggih masyaallah. Apa puasa? Ya alhamdulillah. Puasa Rajab manten puasa kodok nyaur ya mbon cupe nggih nggih manten memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Suwai ini doa yang diajarkan Rasulullah, tingkatan Rasulullah mawon lho, dongane ngoten. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, nyuwun dibarokahi oleh Allah. Kanjeng Nabi kan wis jelas dibarokahi, masih yang mboten nate ndonga. Nah, tapi beliau berdoa seperti itu. Selain beliau memang sangat-sangat mengharap ya, barokah dari Allah,
juga mengajari kita doa seperti itu agar ditiru, dijalankan dan diteladani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ramadana. Nek harokate nah nggih. Fathah 1. Wa ballighna, dan sampaikanlah kami ya Allah. Pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Ya Allah. Seneng nggih nek bulan Ramadan Bu nggih? Nggih. Alhamdulillah. Napa kok seneng? Amin anyar. Lagi kelambine nyar. Bisa lungo. Ya, wis macam-macam nggih. Masyaallah. Nggih. Di samping pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, rahmat yang dibukakan oleh Allah, pun Ramadan luar biasa. Nggih. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kalau kita mau memikirkannya dalam diri kita sendiri maupun di luar kita, segala ciptaan Allah itu, kebaikan-kebaikan yang banyak akan muncul dari sana. Keimanan dan ketakwaan akan meningkat. Masya Allah. Nggih. Ada yang mau disampaikan Bu? Monggo Bu. Sunnah nggih, puasa Rajab niku sunnah. Ngeten lho, kadang niku ada sebagian yang menyebut apa namanya tidak disunahkan. Nggih, bagi yang berpendapat seperti itu nggih monggo. Bagi yang berpendapat sunnah nggih monggo. Hadise sum minal hurumi fatruk, diulang oleh Allah. Sum minal hurumi watruk. Sum, puasalah kamu. Menawi orang yang disuruh satu niku sum. Kalau orang yang disuruh dua, suma. Kalau orang yang disuruh banyak, sumu. Sum berarti satu. Maksudnya ya waktu itu beliau bersabdanya pada satu orang. Tapi ini berlaku untuk kita semuanya umatnya. Sum, puasalah minal hurumi, dari bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada 4 selain Ramadan bagi umatnya Nabi Muhammad. Yang 3 jejer berdampingan, yang 1 agak nyempal. Yang jejer, yang berdampingan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 ini jejer. Yang 1 Rajab. Ini puasalah dari bulan-bulan haram sing sekawan niku wau. Watruk, dan tinggalkanlah. Maksudnya dan tidak puasalah, gak apa-apa. Ngoten. Niki diulang oleh Rasulullah 3 kali. Puasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Ini kok suminal hurumi watruk. Nah ini menurut ulama nih, antara lain Imam An-Nawawi. Oh ini adalah menunjukkan bahwa puasa di bulan haram itu adalah dianjurkan, disunnahkan, tetapi semampunya, tidak harus 1 bulan penuh. Buatan, malah ada yang menyebut makruh kalau puasa di bulan Rajab
1 bulan penuh makruh, nanti sama dengan bulan Ramadan. Boleh, nggih, pokoknya mboten penuh. Nggih. Kalau 1 hari mboten napa-napa, 2, 3 mboten napa. Nggih. Dilakukan asal tidak penuh. Kalau penuh ada yang menyebut niku makruh. Mboten sae nggih, paling di lubangi 1. Niki berarti ada anjuran untuk berpuasa. Nggih. Niki perintahnya. Terus yang kedua, nggih, ada hadis lain, ada yang menyebut hadis, nggih. Nah, itu tentang fadilah, keutamaan atau tentang pahala orang yang puasa Rajab. Loh niki lho. Nanti ini yang menjadikan puasa Rajab niku pro kontra niku. Tentang pahalanya yang demikian. Untuk yang tentang pahala Rajab niku memang hadisnya ada yang dhaif lah, ya, istilahnya lemah. Nah itu dalam tanda petik nih, kekurangannya itu orang-orang itu menyatukan, ya, mencampurkan dengan perintahnya. Nek perintahnya niki niku, ya, hadise sahih, hadise. Napa sih hadis sahih, napa sih hadis dhaif? Oh, insyaallah itu waktu mawon nggih. Nggih, hadis dhaif. Kalau kalangan ahlu sunnah wal jamaah ini ngomong, nggih, meskipun hadis itu dhaif, itu sebenarnya boleh untuk diamalkan, asalkan tidak berkaitan dengan akidah dan hukum. Sebagai fadilatul a'mal, ya, keutamaan amal boleh diamalkan meskipun dhaif. Nah, tapi nek digawe sandaran untuk akidah niku tentang ketuhanan, ya. Allah itu mempunyai sifat ini misalnya, atau Allah itu adalah seperti ini dalam kekuasaannya, ya, itu tidak boleh berdasar pada hadis dhaif atau pada hukum, menghukumi orang dengan hadis yang salah. Tapi ya, untuk keutamaan suatu amal yang baik, ibadah, boleh. Niku adalah menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi intinya ada yang berpendapat niku sunnah, ada yang tidak sunnah. Yang berpendapat sunnah saya mungkin hadis ini. Termasuk kalau kita adalah ahli sunnah wal jamaah niku mengikuti yang ini, ahli sunnah wal jamaah. Ngaten memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah di bulan Rajab ini. Amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, puasa, terus berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Nggih Mas yo wonten Rajab lagi ngoten nggih. Cuma di bulan Rajab dan bulan-bulan yang dimuliakan yang lain itu kalau perbuatan dosa dilakukan, maka dosanya akan berlipat ganda. Karena apa? Karena itu sama saja dengan tidak memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Perbuatan maksiat, berdosa enggak. Tapi kalau itu dilakukan di dalam masjid, maka perbuatan tersebut dosanya bisa berlipat ganda. Wis seru masjid kok yo digawe perbuatan dosa. Napa enten tiyang berbuat maksiatan masjid? Kadang nggih enten nggih Bu nggih. Wis aku tak sembahyang nang masjid kene wis. Nang kene lho. Napa niku ono wifi-ne ya? Masjid-masjid yang kota kan ngoten nggih, enten wifi-ne kadangan nggih. Ada nang kene masjid kulo nang napa niku game-gamean sing mengandung judi misalnya. Nah, kan dosa niku Bu nggih.
game-gemane iku mang dosa satu, terus tidak menghormati tempat di mana itu digunakan untuk beribadah pada Allah juga dosa. Ngeten tadi nggih. Nggih. Dua. Nggih. Makanya kalau kalian panjenengan harus hati-hati. Ya. Harus berhati-hati. Sami kali perbuatan yang baik. Kalau itu misalnya jenengan sedekah kepada orang lain dengan kepada saudara sendiri yang membutuhkan. Sing sedekah pada orang lain itu ganjarannya satu pahalanya. Tapi yang bersedekah dengan saudara sendiri yang membutuhkan dua pahalanya. Lho nggih ta? Nggih. Dengan misalnya ada ponakan atau sepupu atau yang membutuhkan nggih, jangan sedekah. Maka jenengan dapat pahala sedekah satu, dapat pahala menyambung memperkuat tali silaturahmi satu, dua jadinya. Zakat sami. Makanya jenengan ya, dianjurkan misalnya kalau ada orang-orang dekat yang itu termasuk mustahik, nah itu agar diutamakan atau didahulukan. Karena pahalanya itu dua. Niki wau sami. Jadi kalau berbuat yang baik juga berlipat ganda, kalau berbuat yang buruk juga sama berlipat ganda. Ibu-ibu yang saya hormati, banyak hal menawi kula kali panjenengan itu bondo angen-angen mawon muncul hal-hal yang baik yang itu tidak kita sangka sebelumnya, yang itu muncul dengan sendirinya tanpa kula kali panjenengan itu prediksi sebelumnya. Masya Allah, ini ya tiba kuasane Gusti Allah itu. Nek Gusti Allah wis berkehendak itu, apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada. Mboten enten napa-napa sing menurut anggapan manusia itu tidak mungkin. Nek Gusti Allah pun menghendaki, semuanya akan terjadi dan mungkin. Mungkin itu artinya akan terjadi. Sing wingi kobongan, ten pundi Bu wingi kobongan Cikadang? California. Niku napane Hollywood. Padang. Lori Padangan. Nggih ya Allah, kok sakit nggih. Sakmono ombone kok ya gosong sedaya. Kuwi ya, hangus luluh lantak tidak ada yang nggih tersisa. Masya Allah. Enten masih sing Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Padahal niku ngene sinten Bu? Sing ten TV-TV biasa nggih Bu nggih. Bintang film tan apa niku? Terus katahe teng mriku ngene. Masya Allah. Nggih. Gusti Allah buat berkehendak. Mboten enten sing sulit. Nggih. Padahal yo napa sih kaitane kok iso dadi sakmoten agenge. Nggih. Insyaallah. Nggih. Kalau yang kita takuti Allah, maka kita harus mendekat kepada Allah. Mboten Bu. Mboten malah ngedoi mboten. Nggih. Tapi nek selain Allah, misalnya kula kali panjenengan wedi ambek macan, aja ide-ide, mumpun ide-ide macan. Wedi ambek geni mboten angsal ide-ide geni, ingkang kambah kenyonyok nggih. Nggih. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru harus mendekat kepada Allah. Memperbanyak ibadah. Wiritan sirri kali khofi. Sirri khofi sami. Sirri kali jar. Napa niku nek wiritan jar niku nggih. Wiritan sing ngeten suarane niku.
Astagfirullahaladzim. Jenengan metu tasbih nggih. Niku wiritan tapi sing tengah terang-terangan lah. Dengan terang-terangan. Nggih. Tetapi kalau yang sirri dengan rahasia. Ketok isi ambek nyapu-nyapu, wong isi nyapu-nyapu. Loh, tapi mana ini hatinya? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Muni ngoten astagfirullahaladzim. Tapi nyapu. Orang kanan kiri mboten semerap nek jenengan niku wau wiritan. Nggih. Mboten semerap. Ketoke sih koyo mboten wiritan. Tapi hasilnya wiritan kepada Allah, berzikir, mengingat Allah. Nah, zikir niku wis ibadah yang bisa dijalankan setiap saat. Enten ibadah niku sifatnya harian. Salat 5 waktu. Iya Bu, harian nggih niku nggih. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu. Enten sing mingguan. Sholat Jumat, khususnya yang laki-laki, mingguan. Ya. Enten sing bulanan, seperti puasa di hari putih, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ya. Sing mingguan wau sholat termasuk puasa sunnah Senin Kamis mingguan. Ya. Yang juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Yang tahunan enten sholat Idul Fitri, Idul Adha, haji termasuk pokoknya yang setahun sekali. Nah, tetapi kalau zikir setiap saat, tidak harian, tidak mingguan, bulanan, tahunan, tetapi setiap saat dan bisa dikerjakan meskipun tanpa wudhu, tanpa bersuci, ya, meskipun hadas boleh. Berzikir kepada Allah, boleh. Nah, itulah salah satu di antara keistimewaan ibadah yang namanya zikir, mengingat Allah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutusmu Muhammad dalam kurung bil haqqi dengan kebenaran, basyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan. Inna sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutusmu Muhammad bil haqqi dengan kebenaran, basyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan. Wala tus'alu dan kamu tidak akan diminta dalam kurung pertanggungan jawab an ashabil jahimi tentang penghuni neraka. Sesungguhnya kami atau Allah telah mengutusmu Muhammad, Kanjeng Nabi dipun utus kali Gusti Allah dengan membawa kebenaran. Jadi apa yang muncul dari Rasulullah itu semuanya benar. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang disetujui, semuanya benar. Makanya bisa menjadi sumber hukum. Oh, Kanjeng Nabi pernah mengatakan seperti ini, jenengan damel, mesti benar nih Bun. Oh, Rasulullah pernah berbuat seperti ini, jenengan tauladani, jenengan tiru, mesti niku saya ini. Okay. Basyiran sebagai pembawa berita gembira. Rasulullah diutus untuk membawa berita gembira. Nanti kalau taat pada Allah akan disediakan surga di akhirat. Kalau taat pada Allah nanti di dunia pun akan digapai yang namanya kebahagiaan di dunia. Wa nadhiran dan pemberi berita atau pemberi peringatan. Loh,
Tapi konsekuensinya adalah ini, siksaan, ancaman, azabnya ini diilingakan dengan menakut-nakuti, memberi pengeringatan, walatus alu, dan Rasulullah tidak dimintai pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Pun tugasnya Rasulullah sampun dijalankan, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah. Pun dene purun nggih alhamdulillah, nek mboten pun kersane pun tidak bertanggung jawab. Kula kalih panjenengan nggih sami berkewajiban memperingatkan orang-orang yang ada di jangkauan kula kalih panjenengan, keluarga misalnya, kok enten yuko sholatnya kok masih bolong-bolong, jenengan berkewajiban mengingatkan, wajib nggih. Nek mboten jenengan ingatkan, jenengan berdosa, karena itu wajib. Termasuk nyuwun sewu, suami ini kok kurang tepat, jenengan berkewajiban mengingatkan. Kurang tepat nopo? Nggih pokoke jenengan pandang kowe iki gak cocok iki ambek syariat iki. Nggih, wajib jenengan mengingatkan dengan cara yang baik dan santun, nggih, dengan cara yang halus. Jenengan ingatkan 1, 2 kali, 3 kali. Nek pun diingatkan kok tasik pancet pun jenengan mboten dosa. Yuga nggih sami diingatkan. Nah, sampeyan iki wis wajib menjalankan sholat, tapi tak waseno sampeyan iki sholat kok akeh sing kotor, bolong-bolong. Ayo di istiqomah sembahyang iki sampeyan kok wis wajib. Ngoten nggih. Dene pun diomongi ngoten bolak-balik mboten bisa pindho, tapi kok tetep mawon, lah jenengan mboten dosa. Dosa karena sudah diingatkan. Nggih. Sampun Bu. Sampun ngantuk ketok ini iki. Awak ini mendukung. Napa kula absen mawon? Kula nggih kepengin semerap nami ini. Saged. Lah jenengan lho, wong niku mesti buluk manuk. Lah nggih, lah jane sumerape niku tok. Bu Novi, Bu Samsul, buluk manuk nggih diurut mawon. Bu. Eti. Bare asma sinten? Oh, Bu Susi, Bu Haja Susi, alhamdulillah. Daleme pundi, Bu? Pundi ini? Oh, Losari. Nggih. Nggih. Nabi niku napane sing niku lho Bu. Masjid sebelah makam. Enten nggih. Nggih. Nggih jalan nggih. Kali nggih. Alhamdulillah. Nggih. Susi. Nggih. Jenengan Bu asmane? Bu Indah. Indah. Sange pundi Bu? Maria Kak Oh, Lola. nggih. Blitar pundi Bu? Ludoyo. Kali Talun tebing. Jenenge dhewe lah. Oh, ngoten. Nggih. Tunggu tamari nggih, asline Blitar. Deg-deg Ustaz Jadi, ditakoni jenenge jare. Urut no, Wajib sange Jawa pundi Bu? dedek. Tan pundi tado niku? Oh, nggih. Nggih. Sama tone ciwi niku. Alamin al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al
wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.